Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Rencana transfer Real Madrid, jual pemain uzu dan bentengi pilar muda. Tersisa 6 pekan sebelum kompetisi 2020-2021 berakhir dan Real Madrid masih berpeluang meraih trofi. Mereka bahkan memiliki kans untuk meraih gelar ganda keempat sepanjang sejarah klub di akhir musim nanti. Trofi Liga Champions dan Liga Spanyol masih berada dalam jangkauan tim asuhan Zinedine Zidane. El Real hanya tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen sementara Atletico Madrid usai memenangi laga El Clasico. Sementara itu mereka sukses melaju ke babak semifinal Liga Champions setelah menyingkirkan Liverpool. Di tengah harapan meraih gelar ganda, El Real juga telah mempersiapkan rencana masa depan klub. Real Madrid dilaporkan tertarik mendatangkan salah satu di antara dua penyerang berbakat, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Kedua pemain tersebut bahkan telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu. Namun tentu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendatangkan salah satu dari mereka, sehingga Real Madrid perlu menjual pemainnya. Dilansir dari Marca, beberapa pemain veteran dengan gaji besar kemungkinan akan dilepas di musim panas nanti, yaitu Gareth Bale, Marcelo dan Isco. Di samping itu ada beberapa pemain seperti Mariano Diaz, Alvaro Odriozola, dan Luka Jovic yang akan ditawarkan ke klub lain. Real Madrid kemungkinan juga akan kehilangan dua pemain yang kontraknya akan habis, yaitu Sergio Ramos dan Lucas Vazquez. Sedangkan Rafael Varane yang kontraknya akan habis tahun depan bisa digunakan El Real untuk mendapatkan uang tambahan. Apalagi dengan penampilan menjanjikan dari Eder Militao dan Nacho Fernandes dalam beberapa laga terakhir. Sementara itu beberapa pemain muda menjanjikan jelas akan dibentengi dan tidak akan dijual dengan harga berapapun. Para pemain tersebut adalah Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo, dan Martin Odegaard. Baik Vinicius, Valverde maupun Rodrigo masih terikat kontrak hingga tahun 2025, dan Los Blancos tidak tertarik menjual mereka. Sedangkan Odegaard yang dipinjamkan ke Arsenal akan kembali di musim panas nanti dan menghabiskan sisa kontrak hingga tahun 2023. Keempat pemain tersebut dianggap sebagai aset paling penting dalam rencana masa depan klub untuk tahun-tahun mendatang. Hal yang sama juga berlaku untuk pilar penting seperti Thibaut Courtois, Casemiro, Toni Kroos, dan Karim Benzema. Tiga tantangan besar Zidane di Real Madrid saat ini. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane dihadapkan dengan tiga tantangan besar menjelang berakhirnya musim 2020-2021. Real Madrid masih dalam perburuan trofi Liga Champions dan La Liga. Los Blancos memastikan satu tempat di semifinal Liga Champions usai menyingkirkan Liverpool dengan agregat 3-1. Di babak 4 besar, Karim Benzema dan kawan-kawan berhadapan dengan tim Liga Inggris lainnya yaitu Chelsea. Adapun dua kesebelasan lain yang juga lolos ke semifinal Liga Champions adalah Manchester City dan Paris Saint-Germain. Dari keempat klub tersebut, hanya Real Madrid yang memiliki DNA di kompetisi antar klub paling elit di benua biru tersebut. Real Madrid adalah raja Liga Champions dengan koleksi 13 trofi. 3 di antaranya diraih Real Madrid di bawah arahan Zinedine Zidane. Jumlah itu membuat Zidane sejajar dengan Carlo Ancelotti dan Bob Paisley yang juga mengoleksi 3 trofi Liga Champions sebagai pelatih. Titel musim ini pun jadi salah satu tantangan besar juru taktik asal Prancis tersebut. Zidane akan menuliskan namanya di buku sejarah jika berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions musim ini. Melansir dari Marca, belum ada pelatih yang pernah meraih 4 trofi Liga Champions. Tantangan kedua bagi Zidane adalah mempertahankan gelar Liga Spanyol. Saat ini Real Madrid tengah bersaing ketat di papan atas klasemen dengan Atletico Madrid dan Barcelona. Madrid berada di urutan kedua dengan mengoleksi 66 poin, tertinggal 1 angka dari Atletico Madrid yang memuncaki klasemen. Mereka juga hanya unggul 1 angka di atas Barcelona yang menyusul di tempat ketiga. Ini tantangan bagi Zinedine Zidane sebab Real Madrid belum pernah lagi mempertahankan titel Liga Spanyol setelah menjadi juara dalam 2 musim beruntun pada tahun 2006-2007 dan 2007-2008. Adapun tantangan ketiga Zidane masih berkaitan dengan gelar juara Liga Champions dan Liga Spanyol. Masih mengutip Marca, sejauh ini Real Madrid baru 3 kali mengawinkan kedua trofi tersebut. Momen itu terjadi dalam 2 musim berturut-turut, yakni pada tahun 56-57 dan 57-58. Setelah bertahun-tahun gagal mengulang catatan yang sama, barulah pada musim 2016-2017 Real Madrid kembali menyapu bersih Liga Champions dan Liga Spanyol saat diarsiteki Zinedine Zidane. Artinya Zinedine Zidane berpotensi mengulang sejarah, sekaligus mengukir rekor apabila berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions dan Liga Spanyol untuk Real Madrid musim ini. Karim Benzema di Real Madrid hingga 2023. Karim Benzema masih dipercaya Real Madrid. Kontrak penyerang asal Prancis itu kabarnya siap diperpanjang sampai 2023. Dilansir dari Marca, Benzema kabarnya akan menekan kontrak baru. Kontrak lamanya sejauh ini cuma sampai 2022.
Ada kabar Benzema akan menekan kontrak perpanjangan 1 tahun lagi. Artinya ia bisa sampai 2023 bersama Los Blancos. Madrid cuma memberinya perpanjangan kontrak setahun, karena memang kebijakannya seperti itu. Los Blancos cuma memberi kontrak berdurasi setahun kepada pemain yang sudah berada di atas 30 tahun. Sementara itu untuk kasus Benzema, Real Madrid ingin lebih cepat menyodorinya agar tidak kesulitan. Sebab jika seperti Sergio Ramos yang diberi pada tahun berikutnya, klub akan kesulitan. Dan jika tidak diperpanjang, sudah ada klub yang berminat menampungnya. Lyon kabarnya ingin membawa pulang Benzema, yang dulu terpaksa dilepas ke Madrid pada tahun 2009. Namun Benzema sendiri menegaskan masih betah di Madrid. Beberapa waktu lalu, ia mengaku akan terbuka jika disodori kontrak baru. Pintuku akan terbuka jika presiden ingin memberi kontrak baru, kata Benzema. Musim ini Benzema bak bekerja sendirian di lini depan. Total 25 gol ia sayangkan dari 36 penampilan. Catatan gol Benzema begitu jomplang dengan rekan-rekannya. Sisanya hanya ada Marco Asensio, Casemiro, dan Vinicius Junior yang cuma mencetak 6 gol. Sejak 2009, Benzema sudah mengoleksi 274 gol dari 549 penampilan. Penyerang berusia 33 tahun itu juga turut membantu meraih 3 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Real Madrid sendiri masih berpeluang mengangkat trofi. Di pentas La Liga, Karim Benzema dan kawan-kawan di peringkat kedua klasemen. Dan di Liga Champions sudah menjejak semifinal. Real Madrid segera umumkan kontrak baru Luka Modric. Spekulasi masa depan Luka Modric akan segera berakhir. Real Madrid dilakukan sukses memperpanjang kontrak sang gelandang di Bernabeu. Modric adalah salah satu sosok krusial di lini tengah Real Madrid. Ia menjadi jenderal lini tengah El Real sejak didatangkan dari Tottenham. Kontrak Modric di Real Madrid akan berakhir di musim panas ini. Sempat beredar rumor Modric akan didepak oleh Real Madrid di bursa transfer yang akan datang. Fabrizio Romano mengklaim Modric tidak akan beranjak kemana-mana, karena ia sudah sepakat memperbarui kontraknya di Real Madrid. Menurut laporan Romano, kesepakatan antara Modric dan manajemen Madrid sudah terlaksana sejak lama. Pembicaraan itu sudah menemui titik terang sejak bulan Januari kemarin, dan kini kedua pihak sudah mencapai kata sepakat. Modric akan memperkuat Real Madrid setahun lagi hingga tahun 2022. Menurut Romano, kontrak baru Modric akan segera diumumkan ke publik. Saat ini pihak Real Madrid dan agen Modric sedang menyelesaikan detail kontrak baru ini. Namun proses ini kabarnya memakan waktu yang lama. Jadi dalam waktu dekat kontrak itu akan diumumkan ke publik. Musim ini Modric tampil baik di lini tengah Madrid. Ia mengemas 4 gol dan 6 assist dari 40 penampilan bagi El Real. Dua hal ini buat Sergio Ramos hengkang dari Real Madrid. Kebersamaan Real Madrid dan Sergio Ramos nampaknya akan segera berakhir. Bek veteran itu dilaporkan akan hengkang dari ibu kota Spanyol di musim panas nanti. Sergio Ramos sudah menjadi sosok yang tidak terpisahkan dari skuad Real Madrid. Ia sudah lebih dari 1 dekade menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan El Real. 1 tahun terakhir ada banyak gosip mengenai masa depan Ramos, karena sang bek masih enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis di Madrid pada musim panas nanti. Cadena Ser mengklaim bahwa Real Madrid sudah pasrah. Mereka sudah menerima kenyataan akan berpisah dengan Ramos di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah mengikhlaskan kepergian Sergio Ramos di musim panas nanti. Sejak 5 bulan yang lalu, manajemen Real Madrid sudah menawarkan kontrak baru untuk Ramos. Namun upaya mereka menemui kegagalan. Ramos terus-menerus menolak tawaran kontrak dari manajemen El Real, sehingga manajemen Madrid mengibarkan bendera putih. Menurut laporan itu, ada 2 penyebab mengapa Ramos menolak tawaran kontrak dari Madrid. Yang pertama, masalah durasi kontrak. Manajemen Madrid hanya menawarkan kontrak 1 tahun, sementara ia meminta 2 tahun. Lalu Madrid ingin memotong gajinya sebesar 10%, sehingga ia ogah bertahan di sana. Beredar kabar bahwa Ramos sudah diminati banyak klub-klub besar Eropa. Sampai kabarnya tengah didekati oleh salah satu raksasa Inggris, Manchester United. Chelsea punya kisi-kisi soal strategi Real Madrid dari pemain ini. Chelsea dipertemukan dengan Real Madrid di babak semifinal Liga Champions musim ini. Tanpa banyak yang menyadari, salah satu pemain The Blues yakni Mateo Kovacic pernah mengubah pendekatan bermain pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Pemain asal Kroasia tersebut meninggalkan Santiago Bernabeu untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 2018. Mulanya ia direkrut sebagai pemain pinjaman sampai The Blues mengubah statusnya jadi permanen di tahun berikutnya. Setelah 3 tahun, Kovacic akhirnya berkesempatan untuk bereuni dengan mantan klubnya itu. Chelsea dan Real Madrid terbilang jarang bertemu di kompetisi Eropa. Menurut catatan, mereka hanya bertatap muka sebanyak 3 kali, di mana pertemuan terakhirnya terjadi di ajang UEFA Super Cup pada tahun 98 lalu. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mungkin buta dengan kekuatan Real Madrid yang sekarang. Namun setidaknya mereka masih punya pegangan informasi penting soal strategi Zidane dari Kovacic.
Kovacic bahkan pernah mengubah pendekatan bermain Zidane kepada 4-4-2 tahun lalu. Pria berumur 26 tahun tersebut berkata kalau cara melatih Zidane tidak jauh berbeda dengan pelatih debut sebelumnya Frank Lampard. Zidane mirip dengan cara Frank Lampard sebagai seorang pelatih, dan pendekatan mereka sangat cocok dengan saya, kata Kovacic. Pada kesempatan yang sama, Kovacic juga berbicara soal pengalamannya dilatih sosok sekelas Zidane. Ia merasa sedikit kecewa karena tidak diberi kesempatan bermain yang lebih banyak dari sang pelatih. Saya rasa menyenangkan bermain di bawah asuhan Zidane, tapi saya merasa kalau dia bisa memberikan saya kesempatan yang sepantasnya di final ketiga Liga Champions. Itulah alasan utama dari ketidakpuasan saya, tapi begitulah sepak bola. Dan kami berpisah tanpa ada rasa kesal di dalam hati, ungkap Kovacic. Kovacic tidak bisa dikatakan sebagai pemain reguler Chelsea pada musim ini. Ia hanya mencatatkan total 25 penampilan di pentas Premier League, 5 diantaranya dilakoni sebagai pemain pengganti.